Ya, untuk mengetahui update terkini seputar kasus penyanderaan ini, kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria yang berada di Polda Metro Jaya. Kita sapa bersama-sama. Roni, bagaimana hasil penyelidikan sampai dengan saat ini? Olive, dari keterangan polisi, khususnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Awi Setiono, tadi menyebutkan bahwa sebelumnya yang dari para pelaku yang digelandang dari rumah korban pada kemarin ada 2 orang, ternyata pada hari ini dari keterangan pelaku sendiri bahwa ada 4 orang pelaku, di mana 2 ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO yang nantinya masih akan terus diburu oleh polisi untuk menemukan keterangan-keterangan lebih lanjut atau informasi terkait dengan kejadian yang terjadi di Pondok Indah kemarin. Nah, selain dari informasi tadi, ada juga hal yang menarik lainnya di mana ada 5 pengacara ataupun kuasa hukum yang nantinya akan mendampingi AJS tadi datang ke Polda Metro Jaya untuk menandatangani surat keterangan bahwa nantinya mereka yang akan menjadi penasihat hukum resmi oleh AJS ini, yang tadi juga tidak memberikan keterangan banyak, hanya saja memberikan sedikit janji bahwa besok pada pukul 1 mereka akan memberikan keterangan kepada media tentang apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini mungkin kita akan nanti atau kita tunggu besok keterangan dari 5 pengacara ini. Karena sesuatu yang bisa dikatakan dari kemarin kalau kita lihat, Olive, ada sejumlah kejanggalan dari kejadian perampokan dan juga penyanderaan yang terjadi. Meskipun dari polisi sendiri menyatakan ini masih dalam untuk nantinya para pelaku ini dijerat dengan pasal 365 KUHP terkait dengan pencurian dan pencurian dan kekerasan maksud saya, yang tentunya masih dalam penyelidikan lebih atau masih didalami apakah benar ini merupakan murni perampokan. Karena kalau kita lihat, Olive, beberapa kasus-kasus perampokan lainnya, saya memberikan contoh saja, ada banyak yang terjadi di Indonesia. Beberapa tahun ataupun 2 tahun lalu terjadi di Batam di salah satu toko elektronik, di mana hanya terjadi selama 3 menit saja yang terekam oleh CCTV dengan mereka mengambil sekitar 2,8 miliar. Sementara itu juga terjadi di Magelang, di BPR, yang juga kurang lebih terjadi kurang dari 1 jam. Sementara kalau kita perhatikan kemarin dari pukul 6 pagi hingga pukul 14.30 baru berhasil dibekuk dan ada terjadi proses ataupun pergantian baju ataupun juga pembuatan mie instan yang diminta ataupun di request oleh para pelaku ini kepada pembantu rumah tangga yang ada di rumah tersebut. Nah, ini suatu kejanggalan nantinya akan masih didalami oleh polisi. Nantinya akan kita lihat apa juga keterangan yang diberikan oleh para pengacara dari AJS ini terkait dengan apa yang nantinya pembelaan yang akan dilakukan terhadap para pelaku ini. Olive. Ya, Roni, sembari menunggu keterangan lebih lanjut dari tim kuasa hukum, informasi yang sudah kita terima sejauh ini ada beberapa kejanggalan juga seperti contohnya AJS dan juga para tersangka pelaku lainnya sudah merencanakan ini sebulan sebelumnya. Ada hotel yang digunakan untuk tempat persembunyian selama mereka mengincar rumah ini. Apakah ada informasi lain yang bisa kita ketahui dari semua yang sudah ditemukan sampai dengan saat ini, Roni? Iya, Direskrimum Polda Metro Jaya saat ini tengah membawa 2 tersangka yaitu AJS dan S untuk pergi ke tempat-tempat mereka melakukan pertemuan. Salah satunya adalah hotel yang masih belum disebutkan namanya, apa hotel di mana, namun berlokasi di Jakarta Selatan. Pada siang ini tentunya kita akan menunggu nanti ketika mereka kembali, apakah polisi juga akan memberikan keterangan terkait hotel mana yang menjadi tempat pertemuan mereka ataupun tempat mereka menginap selama 1 bulan tersebut untuk melakukan perencanaan dalam proses perampokan dan penyanderaan yang dilakukan di Pondok Indah ini. Nah, proses yang dilakukan siang ini masih berlangsung. Tadi kita juga sempat mengontak Kabid Humas Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan keterangan apa-apa terkait karena ini masih dalam proses penyidikan yang di bawah keterangan ataupun masih dalam proses penyidikan lebih lanjut, di mana nantinya proses ini tentu akan menjadi bagian nanti yang akan memperkuat apa saja perencanaan yang mereka lakukan, kemudian tempat-tempat mana saja yang mereka melakukan pertemuan dan termasuk siapa saja kemungkinan ada orang-orang lain yang mungkin terlibat. Di samping 4 orang yang tadinya sudah disebutkan bahwa 2 pelaku di dalam rumah, kemudian 2 ini atau DPO ini masih dicari, ini diperkirakan mereka yang mendrop ataupun membawa 2 orang ini untuk tiba ke alamat ataupun ke rumah Asep Sulaiman yang ada di Pondok Indah, Olive. Baik, Roni. Yang kita ketahui juga sampai saat ini Asep Sulaiman pernah bekerja sebagai Vice President di PT Exxon Mobil. Kemudian AJS ini disinyalir merupakan mantan karyawan juga, Security Officer di PT Exxon Mobil. Apakah ada keterangan dari perusahaan Exxon Mobil mengenai keterkaitan antara AJS dengan perusahaan? Sampai saat ini apakah ada informasi?
Ya, rencananya tadi disebutkan dari Polda Metro Jaya bahwa nanti akan ada pemeriksaan kepala security dari Exxon Mobil ini untuk hadir ke Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran dari kepala security tersebut untuk meminta keterangan. Apakah benar pengakuan dari AJS ini yang merupakan security dulu dari tahun 2010 hingga 2016 dan sempat mengatakan bahwa 5 bulan pernah mengawal Asep Sulaiman saat ia menjadi senior vice president di Exxon Mobil ini. Dan sementara itu juga ada rencana ada pemeriksaan dari PRT juga yang akan dibawa di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini kondisi ataupun rencana-rencana tersebut belum ada penampakan ataupun tanda-tanda terkait hal tersebut karena siang ini juga saat ini sedang lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait membawa 2 pelaku ini untuk berkeliling ke tempat-tempat mereka melakukan pertemuan sebelumnya. Olive. Baik, kalau begitu Roni Satria kita akan pantau terus laporannya. Terima kasih Roni Satria, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.